Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Muda Clara yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu dengan siapa? Nila, Nila. Umurnya berapa, Bu? 29 tahun, 29 tahun. Di mana tinggal, Bu? di Sasetan. Di Sasetan. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan leher Ibu, disertai juga telinga, mata, hidung, dan mulut. Nah, di mana saya akan melakukan beberapa tindakan seperti meraba, melihat, dan melakukan auskultasi dan menggunakan stetoskop. Apakah itu akan membuat Ibu merasa tidak nyaman? Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, bersedia. Baik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alat. Ibu bisa duduk di sini dan mempersiapkan diri ya, Bu. Ya, Terima kasih, Dok. Baik, sekarang saya akan melakukan inspeksi pada bagian kepala dan juga pada kulit kepala. Di mana saya akan melihat bentuk dari kepala, kemudian dari warna dari kulit kepala, dan juga pertumbuhan rambut dari pasien. Kemudian saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan melakukan palpasi di setiap bagian dari kepala untuk melihat apakah terdapat benjolan dan apakah terdapat deformitas yang lain. Kemudian saya akan melakukan hair pull test, di mana saya akan menarik sedikit bagian dari rambut untuk melihat apakah terdapat kerontokan. Baik, tidak terdapat kerontokan. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mata, di mana pertama saya akan melihat dari bentuk mata, kemudian dari warna, apakah terdapat tanda-tanda kemerahan, tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva, di mana untuk melihat apakah konjungtivanya normal atau pucat. Isi ya, Bu. Ibu bisa melihat ke atas. Kemudian saya akan melakukan penilaian dari sklera untuk melihat apakah terdapat sklera yang pendek. Bisa melihat ke bawah ya, Bu. Baik, tidak terdapat kelainan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil menggunakan pen light. Ibu mungkin akan terasa silau sedikit ya, Bu. Isi, Bu. Refleks pupil positif di kedua mata. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian pada wajah. Boleh dibuka Ibu maskernya. Saya akan melihat apakah terdapat deformitas, benjolan, tanda-tanda inflamasi, kemudian apakah terdapat gerakan involunter. Baik, tidak terdapat abnormalan pada bagian wajah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga pasien. Pertama, saya akan melakukan inspeksi dari luar kemudian ke dalam, di mana saya akan melakukan mengambil pen light dan melihat apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, kotoran, apakah terdapat juga benda-benda asing, dan melihat pantulan dari membran timpani. Kemudian di sebelahnya lagi kemudian saya akan lanjutkan dengan menekan trapus. Apabila sakit bisa dibilang ya, Bu. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian yang sebelah, apakah nyeri, Bu? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sinus paranasalis, di mana saya akan melakukan penekanan pada bagian sinus dari sinus frontalis, kemudian ethmoidalis, sphenoidalis, dan juga maxillaris. Siap, Bu. Apakah ada nyeri, Bu? Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada. Baik, kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan hidung, di mana saya melihat bentuk hidung, apakah terdapat deformitas, dan juga apakah terdapat darah atau lendir yang keluar dari lubang hidung. Tidak terdapat deformitas dan tidak ada darah atau lendir yang keluar dari lubang hidung. Selanjutnya saya akan melihat dari bibir pasien untuk melihat apakah terdapat cyanosis dan bagaimana warnanya. Selanjutnya Ibu boleh membuka mulut,
Kemudian saya akan melihat dari rongga mulutnya, dari giginya, kemudian dari gusinya, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi dan ulkus, dan juga jumlah giginya. Kemudian saya akan melihat dari lidahnya. Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Saya akan melihat ada tanda-tanda inflamasi dan kemudian papil-papil lidahnya seperti apa, dan juga apakah terdapat ulkus. Baik, sudah Bu. Baik, untuk pemeriksaan di kepala sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan di leher. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan JVP, di mana pasien dalam posisi terlentang dan kepala setinggi 30-45 derajat. Yang pertama, pasien akan diinstruksikan untuk menoleh ke kiri. Ibu bisa menoleh ke kiri. Kemudian saya akan melakukan identifikasi dari vena. Kemudian saya akan menaruh tangan jari saya di bawah mandibula, dan satunya lagi di atas clavicula. Dan saya akan melepas jari yang sebelah bawah untuk melihat setinggi apa pulsasi dari vena, kemudian menandai dari tingginya. Kemudian saya melakukan bantuan penggaris untuk mengukurnya, di mana saya meletakkan penggaris di anulus dolfici setegak lurus dengan bidang datar atau lantai. Kemudian satunya lagi saya arahkan untuk mengukur tinggi tadi yang saya sudah tandai. Baik, didapatkan tingginya adalah 1 cm, di mana JVP-nya normal karena masih di bawah 5 cm. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dan auskultasi pada arteri karotis. Yang pertama di arteri karotis sebelah kanan, saya akan mengidentifikasi dari sternocleidomastoideus. Kemudian sepertiga dari di bawahnya, saya akan melakukan penekanan menggunakan 2 jari. Kemudian saya lanjutkan dengan melakukan auskultasi. Kemudian hal yang sama saya lakukan dari arteri karotis sebelah kiri. Baik, didapatkan dari auskultasi tidak terdapat bruit dan juga dari palpasi teraba normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, di mana pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada benjolan di bagian leher, dan kemudian saya akan menyuruh pasien untuk menelan. Boleh menelannya, Bu? Baik, kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid, di mana saya akan melakukan palpasi dengan jari-jari saya, dan kemudian jika terdapat benjolan akan saya nilai dari teksturnya, kemudian nodulnya dan ukurannya. Bu bisa menelan, Bu? Baik, kemudian saya akan menekan dari salah satu sisi dan melakukan perabaan di sisi lain. Baik, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian saya akan melanjutkan dengan palpasi kelenjar getah bening, di mana dimulai dari preaurikular, ini di bagian belakang telinga, kemudian turun ke bawah mandibula, kemudian ke servikal, dan ke bawah ke bagian clavicula. Ibu, apakah tadi terdapat rasa nyeri, Bu? Tidak ada. Baik, tidak didapatkan pembesaran kelenjar getah bening dan juga tidak terdapat rasa nyeri yang dirasakan pasien. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi pada kelenjar tiroid untuk melihat apakah ada bruit atau tidak.
Dari auskultasi tidak terdapat bruit. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan leher Ibu. Yang saya dapatkan tidak terdapat kelainan pada bagian kepala, baik itu dari mata, hidung, telinga, mulut, dan juga bagian leher Ibu. Namun apabila Ibu memang membutuhkan dan ingin memeriksakan lebih lanjut, mungkin saya bisa membantu dengan membuat surat rujukan kepada dokter yang lebih ahli. Sejauh ini Ibu apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada, Dok. Baik, mungkin sekian untuk pemeriksaan hari ini ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Dok.